Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat mendalami kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mau selalu berserah kepadamu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Paulus memberikan penjelasan cukup jelas ketika dia bicara tentang dasar dari sebuah bangunan. Nah, ketika kita bicara dasar dari sebuah bangunan, maka yang dimaksud dengan dasar ini yang pertama adalah Kristus. Lalu yang kedua, bangunan adalah sikap hidup, adalah bagaimana kita membangun kehidupan di atas iman dan percaya kita kepada Kristus. Nah, ada banyak orang yang mengaku percaya saja, tetapi belum tentu dia beriman. Ada banyak orang yang mau menunjukkan bahwa iman yang sesungguhnya seperti apa, tetapi dia sendiri tidak mampu menyatakan itu dengan sikap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tentunya saya mau katakan begini, tidak mudah ketika kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah berbagai pergumulan, lalu kemudian kita diarahkan supaya tetap percaya kepada Allah. Sementara di sisi lain, dalam kenyataan hidup orang berpikir bahwa saya bekerja baru saya makan, kalau saya tidak kerja saya tidak makan. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Karena yang pertama harus pahami bahwa kita bisa hidup karena Allah menghendaki kita hidup. Kita bisa hidup karena ada nafas kehidupan yang diberikan bagi kita. Nah, itu dulu perlu dibangun dalam kesadaran. Yang pertama, kita melihatnya secara fisik.
Yang kedua, kita bicara tentang kehidupan beriman. Kita menjadi percaya kepada Kristus atau kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus karena ada sesuatu. Kita mau mengikuti seseorang itu kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, ya kita tidak akan mengikuti dia. Nah, keistimewaan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita dijadikan berarti. Kita sebagai manusia yang berdosa, tadinya kita tidak berarti apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tetapi Kristus yang telah mengorbankan dirinya menjadikan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah dan umat pilihan Allah, maka anugerah keselamatan itu menjadi milik kita. Nah, ketika anugerah keselamatan itu sudah menjadi milik kita, maka apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, ya mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalaupun manusia tidak menginginkan keberadaan kita, ya udah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kita mengerjakan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Kita berpikir bahwa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, sehingga sekali kelak, ya ketika Tuhan datang, semua teruji dengan jelas, maka yang terbaiklah yang memperoleh anugerah keselamatan itu di dalam kehidupannya. Yang penting kita mau menjalani semuanya dalam kerendahan hati dan ketulusan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 4, keluarga Tony Kotambunan, keluarga Diana Erlo Militai, keluarga Joni Agustinus Ngadas, dan keluarga Endah Sri Handayani, dan keluarga Adolf Mahubisi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, karena Tuhan melayakkan kami untuk ada dan hidup melewati jam istirahat kami, dan kami boleh merebahkan tubuh kami, mengistirahatkan tubuh jasmani kami, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dalam kondisi yang baik dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Kristus sebagai dasar iman dan percaya kami dari bangunan kehidupan rohani kami. Maka kami pun harus membangun dengan memberikan material yang terbaik. Material yang terbaik adalah melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Tony Felix Kotambunan, keluarga C. Diana Erlo Militai, keluarga Joni Agustinus Ngadas, keluarga Endah Sri Handayani, keluarga Adolf Mahubesi. Bapak berkati keluarga-keluarga ini dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, juga dalam mendampingi suami. Tuhan, Engkau tahu pergumulan keluarga-keluarga ini. Untuk itu ya Tuhan, Bapa hadir, beri kekuatan, penyertaan, serta limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terlebih kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari hidup dalam keyakinan, iman, dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Bapak berkati ya Tuhan, jaga pelihara juga di sepanjang hari ini. Beri kekuatan, beri sukacita, beri hikmat dan kebijaksanaan. Lalu Tuhan, dalam rasa syukur dan terima kasih, kami berdoa bagi mereka yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia di hari ini. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka dengan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini juga ya Tuhan, hamba mau berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, terutama mereka yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, atau mereka yang dalam masa pemulihan. Bapak berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu kesembuhan mereka. Tuhan, pulihkanlah mereka sehingga mereka boleh beraktivitas menjalani kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terpinggirkan ya Tuhan, mereka yang membutuhkan.
perhatian dan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan hadirlah selalu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dalam tanggung jawab sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus maupun tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Bapa berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kesabaran ya Tuhan. Berkati anak-anak kekasih yang mungkin jauh terpisah satu dengan yang lain, biarlah mereka juga boleh disatukan dalam iman dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, para pelaksana harian majelis jemaat, diaken, penatua, pelayan, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada. Bahkan kami berdoa juga bagi panitia pembangunan, panitia malam dana. Bapa berkati ya Tuhan, segala sesuatu yang kami rencanakan di luar daripada kehendak dan kendali kami ya Tuhan, untuk kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami, agar kami tetap memiliki dan menjaga semangat untuk memuliakan Tuhan. Saudara Hesron yang dalam masa menjalani magang di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Bapak berkati juga sehingga ia boleh diperlengkapi, dipersiapkan untuk masa depannya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Biarlah semua terberkati oleh kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang terpantau sebagai ODP, PDP maupun mereka yang positif dan harus dirawat secara khusus, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi mandiri ya Tuhan. Bapa berkati, jaga pelihara mereka, beri sehat dan pulihkanlah mereka lewat obat penawar, makanan, minuman. Berkati keluarga mereka sehingga tetap berpikir positif untuk dapat memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat-Mu mulai dari pagi hingga petang nanti dan malam nanti ya Tuhan. Semuanya dalam kendali dan kehendak-Mu. Amin.